Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di sini saya akan membahas mengenai fi'il mabni. Nah, apa itu fi'il mabni? Nah, kita akan membahas mengenai pengertian fi'il mabni. Nah, sebelum kita memahami pengertian fi'il mabni, kita akan membahas dulu apa itu fi'il. Nah, di sini tertera fi'il adalah al-fi'lu huwa kullu kalimatin tadullu ala hadasin fi zamanin khasin. Fi'il itu adalah setiap kata yang menunjukkan kepada peristiwa yang terjadi pada masa tertentu. Atau menunjukkan pada pekerjaan yang terjadi pada masa tertentu. Contoh seperti kataba. Kataba artinya telah menulis gitu. Nah, menulis ini kan adalah peristiwa atau pekerjaan yang terjadi pada masa tertentu, yakni masa yang telah lalu gitu. Yang kedua yaktubu. Yaktubu itu sedang atau akan menulis, ini juga menunjukkan pada peristiwa atau pekerjaan yang terjadi pada masa tertentu, yakni pada masa yang sedang atau akan gitu. Itu pun uktub. Uktub ini peristiwa, menunjukkan pada peristiwa atau pekerjaan yang terjadi pada masa tertentu, yakni istiqbal istilahnya, atau akan. Nah, jadi bisa kita pahami fi'il itu adalah setiap kata yang menunjukkan kepada peristiwa yang terjadi pada masa tertentu. Atau bahasa sederhananya, fi'il itu adalah kata kerja. Nah, fi'il itu adalah kata kerja. Nah, itu adalah fi'il. Fi'il itu kata kerja. Nah, sekarang kita akan memahami apa itu mabni. Ya, apa itu mabni? Nah, apa mabni itu? Istilah mabni itu apa? Nah, di dalam ilmu nahwu terdapat istilah bina gitu. Ada istilah bina, ada istilah i'rob. Ya, kalau i'rob perubahan akhir kata disebabkan karena berbeda-bedanya amil yang masuk. Nah, ada lagi istilah bina gitu. Yang mana istilah bina itu adalah pengertiannya adalah lujumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Jadi tetapnya keadaan akhir kata dalam satu keadaan, artinya akhir katanya tidak mengalami perubahan gitu. Meskipun dimasuki amil-amil tertentu. Jadi akan tetap keadaannya seperti itu. Kalau ini istilah bina ya. Nah, selanjutnya kata yang tidak mengalami perubahan akhir katanya disebut dengan mabni. Ya, disebut dengan mabni. Jadi bisa disimpulkan bahwa fi'il mabni itu adalah fi'il yang tidak mengalami perubahan akhir kata. Jadi fi'il tersebut tidak akan mengalami perubahan akhir kata, walaupun dimasuki amil yang berbeda-beda gitu. Jadi fi'il mabni itu adalah fi'il yang tidak mengalami perubahan akhir kata. Oke, kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam fi'il mabni. Nah, dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik dikatakan wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa a'rabu mudari'an in arya minuni taukidin mubashirin wa min nuni inasin kayaru naman putin. Nah, fi'il amar dan fi'il madi itu hukumnya dimabnikan. Sedangkan fi'il mudore itu di'irobi selama kosong dari nun taukid yang bertemu langsung ataupun kosong dari nun jama muannas seperti lafadz yaruna. Nah, bisa kita pahami dari bait tadi bahwa fi'il yang mabni itu ada 3. Yaitu pertama ada fi'il madi, kedua adalah
fiil amar. Yang ketiga adalah fiil mudhore yang bersambung dengan nun jamak dan nun taukid yang bertemu langsung. Itu karena fiil mudhore yang terhindar dari nun jamak muannas atau terhindar dari nun taukid yang bertemu langsung itu dihukumi mu'rab bukan mabni. Nah, itu. Kita lanjut. Nah, tadi kan yang pertama itu adalah fiil madi. Nah, fiil madi ini adalah kata kerja yang menceritakan peristiwa atau pekerjaan yang telah berlalu. Contoh seperti kataba, telah menulis. Nah, pada prinsipnya fiil madi itu mabni secara mutlak. Nah, tadi kan dikatakan wa fi'lu amrin wa mudiyin bunia gitu. Jadi fiil madi itu mabni secara mutlak. Nah, hukumnya itu mabni fathah seperti kataba, katabats, katabata gitu. Kecuali jika dimasuki wawu jama. Nah, jika dimasuki wawu jama maka hukumnya itu menjadi mabni domah seperti katabu gitu. Jalasu gitu. Nah, dan jika dimasuki domir mutaharik maka hukumnya itu menjadi mabni sukun. Seperti katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Contoh kita dalam tasdifan jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Nah, jalasa. Nah, jalasa ini hukumnya mabni fathah gitu. Jalasa juga sama itu mabni fathah. Nah, sedangkan jalasu. Nah, jalasu ini karena bersambung dengan wawu jamak maka hukumnya mabni domah. Jalasu domah. Jalasat, nah ini hukumnya mabni fathah. Jalasata sama juga, ini mabni fathah. Jalasna, nah mulai dimasuki domir mutaharik. Jalasna mabni sukun. Jalasta sama itu juga mabni sukun. Jalasta mabni sukun. Jalastuma sama juga itu mabni sukun. Jalastum sama itu juga mabni sukun. Jalasti, jalastuma, jalastuna, jalastu, jalasna. Itu semuanya mabni sukun. Gitu. Jadi hukumnya itu mabni fathah kecuali jika bersambung dengan wawu jama itu hukumnya mabni domah, dan kecuali jika bersambung dengan domir mutaharik maka itu hukumnya mabni sukun. Itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang yang kedua fiil amar. Apa itu fiil amar? Fiil amar adalah kata kerja yang isinya menunjukkan perintah untuk mengerjakan sesuatu seperti uktub, tulislah gitu. Nah, menurut ulama Basroh, fiil amar itu mabni gitu. Mabni. Jadi hukumnya itu mabni. Nah, hukumnya itu mabni sukun. Mabni sukun selama tidak dimasuki wawu jama, ya muannasah muhotobah ataupun alif tasniyah. Nah, itu mabni sukun. Nah, jika dimasuki wawu jama maka hukumnya mabni domah. Contoh seperti uktubu. Uktubu, kalian laki-laki harus menulis atau tulislah. Nah, itu mabni domah. Nah, jika dimasuki ya muannasah muhotobah maka hukumnya mabni kasroh. Contoh seperti uktubi, kamu perempuan tulislah. Uktubi, mabni kasroh. Mabni kasroh. Nah, jika dimasuki alif tasniyah maka hukumnya mabni fathah. Contoh seperti uktuba. Nah, ini contoh lain. Ijlis, mabni sukun. Ijlisa, mabni fathah karena dimasuki alif tasniyah. Ijlisu, mabni domah karena dimasuki wawu jama tadi dimasuki alif tasniyah. Nah, ijlisi, mabni kasroh karena lamanya dimasuki ya muannasah muhotobah. Ijlisa mabni fathah karena dimasuki alif tasniyah. Ijlisna ini mabni sukun.
Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang yang ketiga adalah fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' itu adalah kata kerja yang menunjukkan peristiwa atau pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan, seperti yaktubu. Yaktubu itu sedang atau akan menulis. Nah, pada asalnya fi'il mudhari' ini adalah mu'rab, ya, menerima perubahan akhir kata, yakni menerima i'rab. Namun pada kondisi tertentu fi'il mudhari' itu bisa menjadi mabni sebagaimana yang tertera dalam bait alfiyah tadi, wa a'rabu mudhari'an in ariya min nuni taukidin mubasyirin wa min nuni inasin. Itu jadi fi'il mudhari' itu di i'rab selama kosong. Nah, kosong dari nun taukid yang bertemu langsung, juga kosong dari nun jama muannas salim. Berarti bisa dipahami dari redaksi tadi bahwa fi'il mudhari itu mabni, ya, dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama, jika fi'il mudhari'nya dimasuki oleh nun jama muannas atau mengandung domir hunna ataupun mengandung domir antunna, nah maka itu hukumnya menjadi mabni sukun. Contoh seperti yajlisna yang mengandung domir hunna, mereka perempuan sedang duduk. Tajlisna mengandung domir antunna, ya. Begitupun yaktubna dan taktubna sama-sama mengandung domir hunna dan antunna tadi. Jadi akhirnya itu bersambung dengan nun jama muannas. Nun jama muannas. Nah, kalau bersambung dengan nun jama muannas, maka itu hukumnya mabni, yakni mabni sukun. Jadi tidak mu'rab lagi kalau disambungi dengan nun jama muannas salim. Intinya yang mengandung domir hunna atau mengandung domir antunna. Hunna yajlisna, antunna tajlisna, hunna yaktubna, antunna taktubna. Itu. Nah, yang kedua, jika fi'il mudhari' ini dimasuki nun taukid yang bersambung langsung, yakni tidak terpisah huruf lain, maka jika demikian hukumnya itu mabni patah. Contoh liyadribanna, itu liyadribanna. Tapi jika nun taukidnya itu tidak berhubungan langsung dengan fi'ilnya, maka hukumnya mu'rab, misalnya terpisah oleh huruf lain, misalnya seperti ini alif tasniyah. Nah, liyadribani gitu. Nah, fi'il di atas yang ini i'rabnya itu jazm, ya, dihukumi mu'rab. Nah, dengan membuang nun karena termasuk fi'il 5 dijazmkan oleh lam amar ini, lam amar. Nah, ini tidak dihukumi mabni karena apa? Karena nun taukidnya tidak bertemu secara langsung dengan fi'ilnya, itu, melainkan dipisah oleh alif tasniyah, itu. Maka ini hukumnya mu'rab, tidak mabni, gitu. Jadi kalau fi'il mudhari dihukumi mabni kalau nun taukidnya bertemu secara langsung seperti ini, liyadribanna, gitu. Kalau ini yang di bawah liyadribani, nah itu hukumnya tidak dihukumi mabni tapi mu'rab karena nunnya tidak mubasyir, istilahnya tidak bertemu langsung, artinya dipisah oleh yang lain, gitu. Walaupun misalnya terpisahnya itu secara perkiraan atau takdiri, tetap hukumnya mu'rab. Contoh liyadribunna, nah karena asalnya liyadribu, nah, dimasuki nun taukid, ya, sehingga wawunya dibuang. Nah, meskipun dibuang tapi secara perkiraan wawunya itu ada, maka jika demikian hukumnya masih mu'rab. Nah, karena ini nun taukidnya itu tidak mubasyir, tidak bertemu, tidak bersambung secara langsung, dipisah dengan wawu jama, walaupun dalam penulisannya tidak dicantumkan, gitu. Karena secara perkiraan wawunya itu ada, ya. Nah, maka jika demikian hukumnya mu'rab. Nah, fi'il di atas mu'rab, i'rabnya itu i'rab jazm dengan membuang nun karena termasuk fi'il 5 dijazmkan oleh lam amar. Ini lam amar. Itu. Jadi
fi'il mudhari yang kondisi kedua, fi'il mudhari itu mabni jika disambung atau bersambung dengan nun taukid, tapi yang mubashir, yang bersambung langsung, jadi tidak dipisah oleh apapun, ya, tidak terpisah oleh apapun, baik itu secara lafadznya ataupun perkiraan terpisahnya. Jadi gitu. Nah, contohnya ini yang mabni, fi'il mudhari yang mabni, yang bersambung dengan nun taukid mubashir atau nun taukid yang bersambung secara langsung, tidak terpisah oleh apapun. Liyak tubanna, tuh itu sama, tidak terpisah oleh apapun. Liyan suronna, itu. Liyak tahanna, liyajtahidanna. Nah, liyak tubanna, dia harus benar-benar menulis. Liyan suronna, dia laki-laki harus benar-benar menolong. Gitu. Liyak tahanna, itu dia laki-laki harus benar-benar membuka. Itu. Liyajtahidanna, dia laki-laki harus benar-benar bersungguh-sungguh. Itu. Liya'lamanna, dia laki-laki harus tahu. Itu benar-benar harus tahu. Dan litan suronna, dia perempuan harus menolong. Nah, itu contoh fi'il mudhari yang mabni, yakni dalam keadaan disambungi oleh nun taukid mubashir, nun taukid yang bertemu secara langsung. Nah, terima kasih, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.